Susu tuh macamnya sangat banyak sekali. Dari yang emas, berlian, perak, atau sumber lilin, atau blue perindu, atau media logam lainnya, yang berupa barang atau sarana ataupun benda yang media, yang kita isi, kita olah sedemikian rupa, menurut kepentingan kita, menurut kepentingan pasiennya juga, yang fungsinya jelas sangat berpengaruh atau mencapai keinginan dari orang tersebut. Contohnya, kalau di dunia malam jelas untuk kepercayaan, orang untuk royal, untuk orang untuk memberi dan percaya dan tertarik. Tapi yang saya lihat dari kita bahas ini, yang dipakai itu susuk emas. Jadi dia akan seperti jarum kecil-kecil lembut di badannya, itu akan berfungsi seperti kalau kaki untuk lari kenceng, dari payudara, dari dagu, dari jidat, dari pipi kanan kiri, dari sudut mata, itu banyak yang dipasang, tapi tergantung kepentingan dari orang tersebut. Halo netizen, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia dari Tagar TV. Terima kasih Anda tetap setia menonton YouTube channel Tagar TV dan juga membaca berita-berita di Tagar ID. Hari ini kita mau bahas tentang yang lagi viral, wanita yang punya ratusan susuk dan terlihat jelas lewat X-ray. Kabar itu dibagikan oleh seorang pengguna Instagram bernama Taskia Syabira. Dalam gambar X-ray itu terlihat jelas bahwa sang wanita yang kabarnya usia 55 tahun itu punya ratusan susuk di tubuhnya. Susuk itu terlihat seperti garis-garis kecil berwarna putih yang sangat banyak dan menyebar di tubuhnya. Nah, kabarnya susuk kecantikan memang sampai sekarang masih digandrungi banyak perempuan untuk menambah daya tarik di mata lawan jenis. Paranormal Roy Kiyoshi juga bilang banyak artis menggunakan susuk kecantikan. Sebenarnya apa sih susuk itu? Ayo kita kupas tuntas tentang susuk bersama paranormal Mbak Yu. Halo Mbak Yu. Halo juga. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Semua sehat juga ya. Sehat Mbak Yu. Nah Mbak Yu, ini viral nih kan ya, kabar ratusan susuk terlihat dalam gambar X-ray dalam seorang wanita ya. Ini bagaimana menurut pandangan Mbak Yu? Apakah itu masuk akal Mbak Yu? Gini, sepanjang dalam dunia persilatan saya sebagai seorang paranormal, orang menggunakan susuk memang bisa sampai sejumlah 33 macam di badannya, tapi dengan fungsi masing-masing susuk di tubuhnya. Kalau sebanyak yang tak lihat itu menurut orang mungkin punya kepentingan sendiri dalam tubuhnya. Seperti ini contohnya. Orang memakai susuk untuk di bibir, biar orang dipercaya. Orang memakai susuk di jidat, fungsinya untuk orang nggak akan lupa, ingat, dan kewibawaan juga. Orang memakai susuk untuk di pantat, juga fungsinya untuk orang daya tarik dari belakang, dari depan itu akan terlihat juga. Di payudara juga bisa. Tapi ada juga, saya beberapa kali mengerjakan beberapa anak muda yang mau bekerja ataupun melakukan satu pendaftaran di angkatan, mereka karena punya beberapa kekurangan, saya susuk juga di bagian-bagian kekurangan itu, dan mau percaya atau tidak, ini saya bicara soal dunia paranormal saya, apa yang jadi kekurangan itu jadi suatu hal yang sampai sekarang mereka sudah punya pangkat dan mereka punya posisi walaupun mereka tidak di tempat-tempat yang basah, tapi jelas yang kekurangan tangannya agak bengkok, untuk tingginya kurang, ada berapa muka kurang profesional, semua saya atur sedemikian rupa agar dia bisa masuk dalam dunia yang dia inginkan seperti TNI. Dan itu bisa mengelabui kekurangan dari beberapa orang yang sudah masuk kriteria. Jadi banyaknya susuk atau banyaknya hal yang dipasang di badan tergantung kepentingan tiap orangnya. Seperti itu. Oh, tapi sebenarnya susuk itu apa sih? Wujudnya seperti apa Mbak Yu? Apakah itu sesuatu yang bisa dilihat mata atau tidak? Ya, saya jelaskan di sini bahwa susuk itu macamnya sangat banyak sekali. Dari yang emas, berlian, perak, atau sumber lilin, atau blue perindu, atau media logam lainnya, yang berupa barang atau sarana ataupun benda yang media, yang kita isi, kita olah sedemikian rupa, menurut kepentingan kita, menurut kepentingan pasiennya juga, yang fungsinya jelas sangat berpengaruh atau mencapai keinginan dari orang tersebut. Contohnya, kalau di dunia malam jelas untuk kepercayaan, orang untuk royal, untuk orang untuk memberi dan percaya dan tertarik. Untuk dunia bekerja, mungkin orang punya wibawa, punya daya tarik juga, orang punya percaya diri, tergantung fungsi dari yang apa dipasangkan. Jadi
medianya sangat banyak sekali dengan ilmu yang ada di Indonesia ini. Kalau saya bicara di sini ilmu kejawen, tapi sangat banyak sekali dan mungkin diuraikan sangat panjang ya. Tapi yang saya lihat dari kita bahas ini yang dipakai itu susuk emas. Jadi dia akan seperti jarum kecil-kecil lembut di badannya, itu akan berfungsi seperti kalau kaki untuk lari kenceng, kalau maaf pantat fungsinya untuk dari pantat kurang menarik jadi daya tarik, dari payudara, dari dagu, dari jidat, dari pipi kanan kiri, dari sudut mata itu banyak yang dipasang tapi tergantung kepentingan dari orang tersebut. Apakah susuk ini selalu berkaitan dengan mistis, Mbak Yu? Karena di berita yang viral itu disebutkan bahwa tidak terlihat saat melakukan pembedahan, tapi di X-ray kelihatan. Ya, kalau kita ngomong secara garis besar susuk jelas akan kita bicara soal dunia spiritual ya. Karena cara pemasangan susuk dengan doa-doa tertentu itu tergantung kita. Kita mau arahnya kemana? Mau dunia yang ilmu hitam atau ilmu putih? Dan susuk biasanya media dipakai untuk hal yang untuk mencari rezeki, untuk kecantikan, untuk wibawa, pesona, dan semua sarana itu kebanyakan bisa dipakai, lebih cenderung orang tuh percaya ke dunia ilmu hitam. Tapi ilmu putih pun juga ada yang pakai media susuk. Kembali ke doa dan keinginan dari kita juga pasiennya. Balik ke kitanya sendiri ya. Betul. Mbak Yu, boleh diceritakan bagaimana sejarah asal mula susuk ini? Ya, saya 22 tahun saya jadi paranormal. Sejarah susuk itu sudah ada dari zaman sebelum saya itu jadi paranormal. Dari zaman mbah-mbah saya, bapak-bapak saya, mungkin kakek-kakek saya. Sejarah susuk mungkin tidak sesimpel sekarang. Zaman dulu tuh hanya media benda, batu, ataupun media yang seperti pusaka-pusaka yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Yang fungsinya zaman dulu kan dunianya kan lain dengan dunia sekarang. Mereka dituntut untuk dunia yang kekuatan ototnya, kekuatan diri untuk dunia persilatan, dunia kerajaan zaman dulu kan membutuhkan orang-orang yang berwibawa dan keilmuan mereka sangat tinggi dan daya prihatin juga dunia spiritual mereka juga sangat luar biasa bersih, tidak seperti sekarang. Cuma karena perkembangan zaman dari benda-benda yang dipasang dari zaman dulu berubah berangsur-angsur karena namanya susuk ataupun beberapa media lain itu bisa kita isi, bisa kita buat sesuai dengan harapan dan jelas harus ada ritual. Kalau tidak ada ritual tidak mungkin barang bisa dimasukkan dan tidak akan ada fungsinya sama sekali. Jadi karena pergantian zaman, perkembangan zaman, yang tadinya pusaka ataupun benda-benda tertentu seperti batu dan lainnya ataupun benda-benda yang mengandung hodam ini berkembang menjadi lebih minim dengan seperti berlian, seperti emas, seperti intan, seperti bulu perindu, dan doanya semua tergantung media juga keinginan dari pasiennya. Bagaimana seperti itu. Nah, ini saya agak penasaran nih Mbak Yu. Ya. Mungkin agak nggak masuk akal juga sih pertanyaan saya ya. Gimana cara masukin susuk itu ya, berlian, emas, semuanya itu gimana cara masukin ke dalam tubuh? Iya, kalau saya bilang gini, tergantung dari kebutuhannya. Kalau saya jelas ada beberapa teman saya juga sama paranormal. Mungkin media atau cara memasukkan lain-lain. Ada yang kalau saya punya alat namanya loloh. Oh itu jenis susuk juga tapi bukan susuk, dia lebih bagus lagi. Dia diminum dan fungsinya juga lebih bagus dari susuk. Tapi kalau untuk susuk kita tanamkan di bawah kulit dengan doa-doa tertentu, tidak akan kerasa sakitnya. Katakan dengan ujung letter T seperti ini di tengah-tengah jidat, atau di ujung kerling mata, atau di antara bentuk kumis ini untuk bicara juga bisa, di dagu juga bisa, atau pipi kanan kiri, jelas semua untuk kecantikan. Dan itu menurut saya memasang selama ini tidak ada keluhan untuk sakit. Karena sangat lembut dan kita tidak akan memaksakan orang untuk dipasang karena itu kembali ke kepercayaan diri sendiri. Dan selama ini tidak ada komplain untuk yang namanya pasang susuk sakit. Karena kita punya keilmuan sendiri cara bagaimana memasang susuk dengan baik. Tapi kembali lagi, orang kadang-kadang dengan sugestinya udah timbul baik, tanpa susukmu juga udah luar biasa baik, apalagi orang lebih percaya diri pakai susuk seperti itu. Tapi kalau orangnya sendiri nggak percaya juga nggak akan bisa nerima ya susuknya itu ya.
Karena akan lebih bagus orang pakai susuk tuh orang yang puasa, prihatin, terus melakukan ritual-ritual tertentu, mandi-mandi di saat-saat tertentu juga. Jadi tidak asal ngawur pasal langsung menghilang, tidak. Karena kita juga punya istilahnya punya hal yang tidak boleh dilanggar. Itu aturan dari pemasangan susuk. Tapi kalau lolos tidak ada aturannya untuk pelanggaran apapun itu. Kalau susuk tidak boleh makan pisang raja emas, tidak bisa di bawah jemuran, tidak bisa makan sate ini itu. Tapi tiap orang lain-lain pantangannya. Seperti itu. Lain susuk, lain juga pantangannya gitu? Pantangan, betul. Oh, oke. Boleh tahu nggak Mbak Yu, biasanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk memasang susuk? Ya, kalau soal biaya memang relatif. Di tiap tempat mungkin kita bicara lain-lain dari namanya susuk, ya dari yang sederhana, dari yang semua bagus kok menurut saya, karena dari mau murah ataupun bagus. Kalau kita hanya percaya hal kecil pun jadi akan luar biasa bagus. Tapi kita kasih bagus, belum tentu akan hasil bagus pula karena mungkin apesnya tidak dapat, mungkin yang dipasang tidak bermanfaat dengan maksimal, mungkin orang juga tidak percaya. Jadi apa yang kita pasang seperti hambar. Dan harga listnya seperti kadang-kadang dari angka yang 3 juta ke atas, 3,7, 7,7 itu tergantung media seperti berlian, emas ataupun intan ataupun media yang lainnya yang dipasangkan. Untuk laki-lakian yang dipasang kebanyakan dari pekerja yang laki-laki yang agak nakal-nakal karena pakainya gotre susuknya. Jadi aneh lagi kan. Apa itu Mbak Yu? Tahu gotre sepeda yang bulat itu? Oh. Itu logam, tapi kadang-kadang laki-laki meminta itu dipasangkan di Nyun Sewu, di tempat yang sensitif di tempat laki. Waduh. Kalau kayak gitu biasanya fungsinya untuk apa Mbak Yu? Untuk kelakian, kejantanan, dan ada profesi-profesi lain ya, sebagai laki-laki yang kepengen pasangannya lebih bahagia, seperti itu. Oh, oke. Mbak Yu, ini selama Mbak Yu praktek sebagai paranormal nih ya, Mbak Yu paling banyak memasangkan susuk ke laki-laki atau ke perempuan Mbak Yu? Ke perempuan dengan segala profesi, dengan segala jabatan, tidak memandang siapapun beliau ataupun mereka, yang jelas saya hanya memasangkan sesuai kriteria. Tapi apabila memang saya berencana mau masang tapi saya lihat orang tidak perlu, saya tidak akan memasang itu. Ada juga yang memang mereka punya urat emas, hanya tinggal mengolah batin dan ritual, ada juga. Jadi tidak semua orang bisa dipasang susuk. Tergantung, dan saya lihat kebutuhannya juga, tergantung keinginannya juga, seperti itu. Jadi nggak asal masang ya? Iya. Nah, ini biasanya kan lebih banyak ke perempuan ya. Kalau ininya, medianya lebih banyaknya apa Mbak Yu? Kebanyakan emas, berlian, terus intan, bulu perindu, terus sambal lilin, itu kebanyakan yang laris, tapi emas yang paling ramai di antara mereka itu. Lalu biasanya dipasang di bagian tubuh mana Mbak Yu? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Bisa di dahi, bisa di bibir, bisa juga di sudut kering mata, ataupun mendekati pusar. Itu fungsinya untuk hubungan suami istri juga bisa, seperti itu. Mbak Yu, apakah benar nih semakin banyak susuk dipasang di orang itu, maka orang itu pun akan terlihat semakin menarik? Benar nggak sih ini yang beredar kabar mungkin ini? Ada kemungkinan kita bahasa seperti itu mungkin 40%, 50% benar. Karena semakin banyak akan, tapi sesuai keinginan juga. Kalau banyak tidak bermanfaat juga buat apa? Tapi kalau banyak, tapi memang semuanya hasil bagus, ya mungkin bisa lebih baik. Karena banyak bukan berarti kita akan semakin menjulang atau semakin powernya lengkap. Bisa juga malah akan lebih jatuh dan lebih keberatan juga bisa. Tergantung. Kalau saya pribadi kalau masang suatu hal ke orang-orang, saya akan melihat dulu kondisi badannya, apakah ada susuknya atau tidak. Apakah kalaupun ada, saya harus seperti apa biar tidak berbenturan, biar semua aman dan tidak membuat masalah di kemudian hari bagi pasien saya, seperti itu. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa susuk itu kalau pengaruhnya ke badan malah bisa infeksi. Itu gimana Mbak Yu? Kalau susuk emas lama kelamaan seperti gatal, kata kita pasang di jidat ya.
Nanti karena emas itu kan logam, emas. Itu kan ada di bawah kulit. Nanti kalau yang orang sensitif, biasanya dia akan gatal menghitam di jidat. Kalau kita pasang di pipi, dia akan seperti jerawat di situ. Akan kepegang. Emang kalau kita ngomong secara kedokteran tidak akan bisa terdeteksi seperti itu. Tapi kalau kita ngomong hal yang tidak wajar, pasti akan terlihat di mana ada saat-saat itu akan terlihat sangat jelas. Dan benarkah susuk itu bisa pindah tempat? Misalnya pertama pasang di dahi, lalu tahu-tahu dia bergeser ke pipi atau berjalan gitu. Benar nggak sih, Mbak Yu? Kalau setahu saya tidak akan bergeser, bergeser mungkin bisa, tapi nggak terlalu jauh. Tapi berpindah tidak bisa, setahu saya selama ini. Tapi kalau dia pasang lebih bisa dia memasang berapa tempat bisa. Tapi kalau selama ini kata gini, Mbak saya pasang di posisi dahi. 5 tahun kemudian ketemu saya juga masih ada di dahi. Cuman mungkin bergeser sedikit posisinya, menghadapnya seperti apa itu bisa terjadi. Tapi kalau orang loloh, kalau yang diminum itu bisa bergeser, bisa pindah kemanapun sesuai dengan kekurangan kita. Seperti itu. Oh, nah ini Mbak Yu, ketika susuk sudah dipasang dalam tubuh seseorang nih, apakah akan berkhasiat terus selama tidak dikeluarkan dari tubuhnya, atau ada jangka waktu, misalnya 1 atau 2 tahun lagi harus diganti? Kalau selama yang saya pasang ini memang akan ada masanya nanti, tapi nggak jarak dekat, bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai selamanya pun juga bisa. Tapi tergantung, kita juga kalau istilahnya handphone itu kita juga cas, dalam arti kita sering mandi, kita sering puasa, kita ritual tertentu, itu akan lebih mengasah apa yang di badan lebih bagus lagi. Gitu. Jadi, tapi tiap orang juga, saya ada juga teman paroma, dia cuma bertahan 2 bulan. Ada yang dia bilang, masanya hanya cuma untuk 4 bulan. Tergantung isinya, tergantung apa yang ditanamkan, tergantung medianya, dan tergantung kebutuhannya. Seperti itu. Tergantung harganya juga nggak, Mbak Yu? Harga, mungkin kalau harga bukan pengaruh dengan lama atau tidaknya suatu susuk ya. Tapi harga itu mengaruhi isi dari hodam yang ditanamkan di dalam susuk tersebut. Katakan saya punya kepentingan cuma 3, kecantikan, royal, ataupun kepengen lebih baik lagi dalam bekerja. Tapi kalau kita ngomong dengan nominal, katakan harga range-nya di angka 4 juta sekian, susuk itu kan punya keterbatasan dalam pengisian. Kalau kita ngomong sarana, itu hanya sebagai sarana untuk mengisi bahan yang akan ditanamkan dalam tubuh kita. Muatnya cuma 3 nih, ya cuma 3 permintaan yang bisa. Tapi kekuatan hodamnya sampai di mana? Semua kuat, tergantung kepentingan dan kekuatan juga dia di tempat di mana posisinya domisili, itu sangat mengaruhi kedudukan dia yang memakai susuk. Karena kadang-kadang dia bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang terbiasa memakai susuk di lingkungan yang sama, pasti akan saling menggigit atau saling tolak belakang, ada juga. Jadi tarik menarik energi itu ada. Tapi kalau orang kita di lingkungan yang memang polos, lingkungan yang tidak ada apa-apanya, dan kita memakai susuk, walaupun kita biasa, jadi luar biasa. Waduh. Dan susuk, orang memakai susuk itu akan berbeda kecantikannya dengan orang walaupun udah cantik berkumpul di satu tempat. Ada nih 20 orang yang tidak memakai susuk, tapi ada satu lagi yang memakai susuk. Dari 20 orang plus 1, jadi 21 orang tadi, ada satu yang menonjol, yang satu tadi. Yang pakai susuk itu ya? Iya, betul. Biasanya nih Mbak Yu, ada nggak sih rentang usia tertentu gitu yang datang ke Mbak Yu? Misalnya usia berapa gitu biasanya yang datang ke Mbak Yu untuk pasang susuk? Nggak ada. Saya juga banyak yang masangnya remaja, bahkan anak kecil juga ada. Iya, terus anak yang kecil dewasa juga ada. Ada. Dia punya kepentingan untuk dia ikut lomba-lomba seperti event-event tertentu lah. Itu juga ada. Juga yang dewasa, laki perempuan, mau profesi apapun saya terima. Yang jelas saya lihat dulu kepentingannya seperti apa, dan di badannya udah seperti apa, penuh atau tidak. Kalau udah penuh saya bisa nggak bilang tidak bisa terima. Tapi kalau yang memang membutuhkan saya terima. Tapi kalau sudah ada benturan, saya akan bicara apa adanya. Boleh diceritakan nggak Mbak Yu, selama Mbak Yu praktek sebagai paranormal dan memasang susuk ke berbagai pasien Mbak Yu, adakah yang paling berkesan? Ada. Boleh diceritain Mbak Yu? Ke beberapa artis dan pejabat, tapi saya bilang artisnya dulu ya. Dia punya target seorang yang di luar
dalam arti di luar kemampuannya dia. Ini suatu tantangan buat saya. Bisa nggak saya megang si A? Sedangkan kita ngomong si A itu sangat jauh dan tidak mungkin bisa kepegang. Kalau saya bicara mungkin hanya kebetulan saja Tuhan memberi jalan untuk mereka bersatu. Saya pasanglah susuk itu di 3 tempat. Dagu, di belakang, sama di depan. Saya depan nggak bisa bicara ya, belakang juga nggak bisa bicara. Dan begitu udah ada mulai tanda-tanda, saya pasang lagi satu lagi di muka, dan saya pasang lagi satu di tangan untuk jabat tangan. Setelah bertemu, tidak lebih dari 4 bulan, saya dapat kabar mereka nikah siri, dan akhirnya sekarang udah luar biasa hebatnya. Aduh, sayang banget nggak boleh sebut nama ya. Sangat rahasia. Juga bahkan untuk yang pejabat-pejabat juga ada untuk dapat kursi dan untuk bertahan di kedudukannya, juga ada yang aparat biar kepangkatannya juga kehidupannya juga layak, juga banyak hal yang saya lakukan juga untuk seperti kita bermain keilmuan. Sebenarnya ilmu itu nggak boleh untuk yang kita yang ngejago, itu nggak boleh. Saat dia megang susuk dari saya, coba kamu sedikit saya luka apa enggak, dia nggak terluka. Orang yang tadi tidak percaya begitu melihat dan mungkin juga sugestinya timbul, itu menjadikan dia percaya suatu keilmuan. Padahal saya tidak pernah menanamkan kepada orang-orang ataupun tamu-tamu saya untuk percaya keilmuan apa yang saya anut ataupun keilmuan yang lainnya. Ambil benang merahnya, ambil positifnya, karena kekuatan semua ada pada Tuhan. Seperti itu. Mbak Yu, di satu pasien Mbak Yu, berapa susuk yang paling banyak? Selama Mbak Yu praktek nih, ada nggak satu pasien yang banyak banget pasang susuk? Berapa ada. Mbak Yu? 21 ada. Oh, 21. Itu laki-laki atau perempuan Mbak Yu? Kalau yang 19 itu laki, yang 21 perempuan. Tapi beliau tinggal di luar negeri. Di satu negara lah, saya nggak bisa. UK. Artis atau orang biasa? Keluarga dari artis. Oh, oke. Aduh, sayang banget nggak bisa sebut nama ya. Oke, Mbak Yu. Saya sangat private sekali dengan tamu-tamu saya. Jadi saya sangat menjaga kepentingan saya dalam bekerja. Mereka percaya sama saya juga. Layaknya dokter ya. Tidak boleh sebutkan rahasia pasien ya. Iya, betul. Pertanyaan terakhir Mbak Yu. Apa ada hal-hal yang sebaiknya dipahami orang tentang susuk? Ya. Jadi gini, dalam melakukan suatu aktivitas keilmuan ataupun ritual tertentu, sebaiknya dipikir panjang untuk melakukan suatu tindakan seperti pasang susuk. Walaupun iya harus dipikirkan resikonya, karena kalau bilang tidak ada resiko, ini semua ada resikonya. Tapi tidak ada tumbal nyawa, tidak ada. Tergantung orang menanam dan doa apa yang ditanamkan dalam susuk tersebut. Tapi sebagai paranormal, saya akan bicara sebagai seorang Mbak Yu bahwa jangan melakukan aktivitas apapun kalau itu tidak yakin dan akan jadi bumerang buat diri sendiri. Masih banyak hal yang bisa digali dari suatu keilmuan tanpa harus melukai diri dan menjadi satu problem di kemudian hari. Dengan banyak kita puasa, kita melakukan ritual ataupun kita prihatin dan melakukan beberapa doa dan kita banyak doa sama yang kuasa. Insya Allah kita juga bisa lebih baik lagi dalam diri kita sendiri tanpa harus menggunakan susuk. Tapi kalaupun dengan susuk terpaksa dipakai, pergunakan sebijak mungkin tanpa harus merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Seperti itu aja. Baik, terima kasih Mbak Yu sudah mau ngobrol sama Tagar TV. Sehat dan sukses selalu Mbak Yu. Amin. Matur suwun. Amin. Ya, salam. Baik netizen, demikian perbincangan saya bersama paranormal Mbak Yu. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Olivia dari Tagar TV.